Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, silakan bergabung dengan YouTube kami. Hubungi di Rafiq Channel penceramah. Tolong subscribe dan share agar Anda tidak ketinggalan penyampaian saya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa saling berjumpa, mudzakarah, munadharah, nasihat menasihati, saling tunjuk menunjuki, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat berkah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita bersama selalu mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah juga, amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, di sini langsung saja ya. Ada 9 tanda-tanda bahwa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kabar bahagia ini ya. 9 tanda-tanda tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda ini perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, yaitu hati menjadi tentram. Hati kita tentram, ya, tidak gelisah, tentram, ayem, adem, ya. Hatinya tentram. Karena apa? Dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tentram. Nah, itu ciri-cirinya bahwa ibadah kita, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
sering menghadiri pengajian-pengajian, bertemu dengan para ulama. Ya. Orang yang sering bertemu dengan ulama ini mutlak dia akan tambah ilmunya, akan tambah pengetahuannya, tambah pergaulannya. Ya. Jadi wawasannya dia adalah makin tinggi, makin luas. Ini kalau sering bertemu dengan ulama. Apalagi ulama di situ ada ceramahnya, ada istighotahnya, ya, ada mudzakarahnya kan. Baru berbicara melihat seorang alim saja sudah merupakan ibadah, sama dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makan bareng, ya, berdialog, saling menyapa kan. Nah itu sangat mulia sekali. Nah itu ciri-cirinya orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia adalah lebih sibuk beribadah. Kalau sudah dengar panggilan mulai dari sholawat di masjid-masjid itu kan ada suara as-salatu wassalamu alaik. Nah itu berarti kita sudah siap-siap lah, ya, sibuklah untuk siap-siap menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita sudah mendengar begitu kemudian kita masih malah tidur, ya, malah ngobrol, ya, malah ngopi dan lain sebagainya, itu tandanya tobat kita nggak diterima. Tapi kalau kita sibuk, ya, bersiap-siap untuk ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, nah itu berarti ciri bahwa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Inilah ciri tobat kita diterima. Bersyukur kepada Allah. Ya. Kan kita banyak sekali mendapat suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu kan. Baik yang terasa di badan maupun yang tidak terasa, sehat walafiat, ya, badan sehat. Nah itu bahwa kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu tidak akan bisa menghitung-hitung nikmat yang telah kuberikan. Sangat banyaknya nikmat yang telah diberikan. Baru di ruang lingkup badan kita saja sudah luar biasa banyaknya. Belum yang di luar badan kita. Itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ciri bahwa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah senang bersedekah. Niatnya baru dapat rezeki sedikit sudah niat ngenjuk itu, ngasih itu, nyantuni anak yatim dan lain sebagainya, ngisi kotak masjid, sedekah subuh dan lain sebagainya. Itu sibuk dengan memberikan sedekah. Ini merupakan ciri bahwa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah menjaga aurat. Orang yang diterima tobatnya diantaranya orang yang suka menjaga aurat.
pergi pakai peci, pakai baju koko, walaupun nggak ke masjid, namun aurat itu dijaga benar-benar, ya, dijaga rapi, pakaian rapi, baju rapi, ya. Walaupun tidak harga yang mahal gak apa-apa, yang penting kerapian, dijaga auratnya. Itu ciri-ciri bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8 adalah menjaga sikap dan ucapan. Hifdzul lisan. Ya. Jadi kita tidak berbicara asal-asal saja. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik apabila kamu bisa berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam saja, mendam saja, meneng wae. Nek gak iso ngomong sing kira-kira membawa manfaat kepada orang lain, lebih baik meneng. Itu menjaga sikap dan aurat. Sikapnya rapi, auratnya dijaga. Itu ciri-ciri bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobat kita. Kemudian yang terakhir adalah masih merasa banyak dosa kita. Enggak, kita merasa enggak punya dosa, banyak dosa. Dosa kita masih banyak. Masih bagaikan pasir di lautan. Itu dosa kita. Maka apa? Efeknya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu efeknya. Kalau kita sudah merasa nggak punya dosa, nah itu sombong namanya. Padahal orang sombong nggak bisa masuk surga. Kita masih merasa bahwa dosa kita masih tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan demikian kita memperkuat taubat dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah para hadirin wal hadirat yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, dan atas segala perhatiannya saya aturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.